Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat siang. Saat ini kita berada di kebun kelengkeng yang 4 bulan yang lalu kita booster, dan sekitar 3 bulan, 2,5 bulan yang lalu ini sudah mulai membentuk buah. Jadi buah ini kurang lebih 2,5 bulan, dan alhamdulillah ini buahnya cukup banyak. Hampir setiap pucuk, setiap ujung tanaman ada buahnya, dan walaupun ini adalah buah pertama. Jadi pada saat sebesar ini kalau kita bandingkan jempol kita, nah ini sebesar ini, kita sudah mulai bungkus supaya untuk menghindari serangan codot atau kampret ini. Nanti ini karena terlalu berat, nanti di tengah kita akan berikan bambu. Kemudian kita akan tarik cabang-cabangnya, kita tarik, yaitu untuk menghindari cabang patah. Dan ini alhamdulillah sekali, ini satu pohon relatif cukup berhasil untuk boosternya. Saya ingatkan lagi, waktu itu kita booster menggunakan sodium klorid. Ini dosisnya 250 gram per pohon, yang dilarutkan di dalam 10 liter air, kemudian kita siramkan di piringan tanaman ini, dan ini timbulnya seperti ini. Ini yang berhasil. Jadi waktu itu kita booster ini pada saat masih musim hujan, dan kita khawatir waktu itu gagal. Dari 6 pohon yang tumbuh buahnya, yang menjadi buah yang cukup lebat, ini ada 2 pohon. Satu pohon berbuah tapi tidak lebat, dan sisanya waktu itu gagal karena waktu itu daunnya rontok, dan kita sudah rehabilitasi ini. Dan ini aplikasi yang 250 gram per pohon, dan kita kemarin kita booster lagi ini di sebelahnya dengan paket hemat, yaitu menggunakan dosis yang sangat rendah. Memang pohonnya juga agak lebih kecil, yaitu hanya 50 gram per pohon yang dilarutkan di 8 liter air, tetapi aplikasinya yang berbeda. Aplikasinya kita semprotkan di percabangan, ini di batang, di percabangan disemprotkan, tetapi tidak mengenai daun, dan sisanya kita siramkan ke piringan. Dan ini adalah hasilnya. Alhamdulillah, bunganya sudah keluar, walaupun belum mekar, tapi bunga sudah keluar. Ini kurang lebih 45 hari setelah aplikasi booster. Ini dosisnya hanya 50 gram per liter air, dan per pohon. Jadi kecil sekali ini dosisnya. Jadi satu bungkus 250 gram kita bisa bagi 5 pohon ini. Dan kita akan amati terus bagaimana nanti pembungaannya, jadi persentase pembungaannya. Tapi kalau kita lihat, hampir semua pucuk tanaman itu ada bunganya. Ini sebagian besar ini sudah mulai keluar juga calon-calon bunga seperti ini seperti ini hampir semuanya. Jadi kita akan amati. Jadi dari perlakuan ini kita akan mendapatkan satu dosis per pohonnya, supaya itu berhubungan juga dengan biaya, karena kita tahu booster itu harganya ya relatif lumayan, antara 30 sampai 40 ribu per dosis 250 gram. Jadi kalau penggunaannya hanya 50 gram per pohon per liter air, itu sangat ekonomis nih. Dan kembali lagi, yang harus diperhatikan sebelum dilakukan pembungkusan adalah menyemprot buah dengan insek. Biasanya di sini ada kutu-kutu putih. Kutu putih ini tadi pagi sudah kita semprot. Dengan insek. Kemudian sore ini kita bungkus. Kalau belum kita lakukan penyemprotan dan kita bungkus, kita takutnya, sanksinya kutu-kutu putih itu akan berkembang biak, tidak terkendali, dan kita sulit mengamati. Nah, ini kalau kita amati, ada beberapa kutu putih yang ini bekas kutu putih. Kalau kita amati, kita zoom ini. Nah, ini bekas kutu putih yang sudah mati, ini udah kering.
baru sore ini kita akan bungkus. Ini memang lebat, nanti kita akan bantu dengan tiang bambu, kemudian percabangannya kita tarik ke tiang bambu supaya percabangannya tidak putus. Ini. Jadi ini ada beberapa yang kemarin seumuran ini juga yang posisi gagal. Jadi hanya beberapa buah aja yang jadi. Nah ini. Nah itu banyak kutu putihnya. Kita akan semprot kembali nanti sebelum dilakukan pembungkusan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita bungkus bisa panen sesuai dengan yang kita harapkan. Ini juga menjawab ada beberapa komentar. Waktu itu kita memupuknya pupuk cair menggunakan AOS amino dan 1-2 sendok urea. Pak, apakah nggak gosong? Nggak, ini nyatanya. Jadi kita ambil sekalian videonya. Ini juga hampir semuanya kita melakukan penyemprotannya seperti itu. Ini. Tetapi yang sudah berbunga, yang lagi berbunga dan sedang berbuah kita tidak perlakukan. Jadi yang kita perlakukan adalah yang perawatan untuk vegetatif. Yang generatif kita tidak perlakukan. Ini. Jadi ada beberapa pohon yang kita perlakukan booster. Kita juga kemarin baru memperlakukan booster dengan dosis 125 per pohon per 10 liter air. Ini. Jadi kita amati juga. Jadi mana yang nanti lebih efektif ini. Memang untuk pohon-pohon yang agak kecil, apabila kita perlakukan dengan dosis 250 gram per 8 atau 10 liter air per tanaman, itu sangat riskan. Karena kemarin ada beberapa pohon yang daunnya mengering, kita khawatirkan itu mati, kemudian kita rehabilitasi untuk dapat di booster, dibungakan kembali. Ini. Tapi yang ini alhamdulillah dia cuma daun tuanya ada yang waktu itu mengering, tetapi tidak semuanya, dan hasilnya ini sangat bagus walaupun di booster pada saat musim hujan. Jadi ini yang sudah kita pasang, ini kita bungkus seperti ini. Ini yang sudah mulai kita bungkus. Nah ini yang tidak sempurna, tetapi ya alhamdulillah lah bisa keluar walaupun hanya mungkin 25%. Tapi tetap kita pertahankan sambil kita belajar membooster, karena ini adalah buah pertama. Dan kembali lagi ini adalah booster yang 125 per 10 liter air per pohon. Ini alhamdulillah bunganya sudah mulai keluar. Nah, walaupun belum sempurna. Ini nanti kita akan laporkan. Nah ini kembali lagi, ini yang menggunakan 50 gram per 8 liter air per pohon. Ini lagi ada. Waktu itu ada beberapa pohon dan alhamdulillah ini hasilnya cukup bagus. Hampir semua pucuk-pucuk mengeluarkan bunga. Dan ini adalah 125 gram per 10 liter air. Ini daun tuanya rontok. Dan tetapi masih hidup. Kita akan tunggu apakah dia akan mengeluarkan bunga atau tidak, karena kemarin kita rehab ini. Jadi dengan demikian booster tidak bisa disamaratakan per pohon. Kita harus amati juga kondisi pohon, umur tanaman, umur pohon, baru kita menentukan dosis booster per tanamannya. Ini 250 gram, oke, per 10 liter air dengan aplikasi di piringan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua supaya bisa sebagai pembanding. Oh, dosisnya harus sekian dengan kondisi tanaman, tentu dengan lingkungan. Nih, mudah-mudahan ini memberikan hasil yang baik. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, Gria Kebun, April 2023.